Semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kita dalam bulan ini kita banyak bicara tentang relasi bentuk. Ya, minggu pertama kita bicara tentang kita untuk berani, untuk mempercayai. Ya. Minggu kedua kita bicara tentang berani untuk setia. Minggu kemarin kita bicara tentang berani untuk berserah kepada Tuhan. Kita bicara tentang Abraham. Dan hari ini kita bicara tentang berani untuk taat. Ya, saya kasih gambar di sini. Ya. Di sini pemimpinnya yang berwarna merah dan yang putih itu pengikutnya. Saya lihat, waktu saya lihat gambar ini, ya, pemimpinnya ngajak untuk jalan di atas tali. Ketika kita bicara ketaatan, ini bicara tentang sebuah tantangan. Apakah kita berani untuk ikut kepada pemimpin kita? Berani untuk taat, yaitu kepada Yesus, walaupun harus berjalan di atas tali. Makanya dalam beberapa minggu ini kita bicara tentang mempercayai, setia, berserah. Karena ketika Anda tidak memiliki 3 poin ini, Anda dan saya nggak mungkin bisa taat. Dan terkala ketika iman kita diuji, kadang-kadang kita seperti gambar di atas, gambar di slide ini, diajak Tuhan jalan di atas tali. Nah, pertanyaannya, Anda percaya nggak? Anda mau mempercayakan dirimu kepada Tuhan yang ngajak kamu jalan di atas tali? Kadang-kadang kalau kita bicara taat, kita akan harus berani melampaui segala akal budi. Dan ini sesuatu yang mutlak. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang kelihatannya mustahil. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang spesialis perkara-perkara mustahil. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di sini. Kita lihat sama-sama, kita baca 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Anda perhatikan ayat firman Tuhan ini. Dan sekalipun ia adalah anak, jadi ini bicara tentang Yesus, Allah yang jadi manusia. Dikatakan begini, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus itu memberikan satu keteladanan ketaatan melalui apa yang dideritanya. Makanya di dalam Yesaya disebut manusia yang penuh penderitaan. Yesus itu Allah jadi manusia bukan ketika jadi manusia dia mengalami kemuliaan, bukan. Tapi ketika dia menjadi manusia, ketika dia lahir ke dalam dunia, Allah menjadi manusia ketika dia lahir ke dalam dunia, dia harus mengalami penderitaan. Apa penderitaan pertamanya? Lahir di dalam kondisi yang sangat amat miskin, saya katakan. Ya, kalau orang ada yang lahir di mobil, ya, masih enak. Ini lahirnya di kandang domba. Allah jadi manusia. Sudah begitu, baru umur berapa hari atau berapa minggu, harus melarikan diri ke Mesir. Jadi hidupnya penuh penderitaan. Dalam perjalanan hidupnya, dia harus jadi anak tukang kayu. Anda tahu? Dia Allah jadi manusia, dia tahu nggak keberadaan hidupnya? Bahwa dia Allah, tahu. Tapi dia menundukkan diri kepada Yusuf sebagai bapaknya. Ini penderitaan. Habis itu dalam perjalanan hidupnya, saudara-saudara bilang, kamu ini anak haram. Dibilang anak haram. Dalam pelayanannya dia banyak dihina, dicelah.
Bahkan sampai akhirnya dia harus mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan ngomong begini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di sini Yesus memberikan satu keteladanan, bahwa ketika Anda mau mengiring Yesus, Yesus memberikan satu keteladanan, kamu harus mau taat walaupun menderita. Menderita di sini bukan menderita Anda punya apa-apa ya. Seringkali banyak orang mengartikan kata penderitaan tuh miskin, nggak punya apa-apa. Saya katakan salah. Anda menderitanya di sini adalah karena Anda mau benar. Yesus kenapa harus mengalami penderitaan? Karena dia mau hidup dalam kehendak Bapaknya. Apa penderitaan yang hari ini Anda mesti alami? Ini namanya sangkal diri, pikul salib. Anda mesti mau taat di situ. Nah, ketika Anda mau taat, ketika Anda mau sangkal diri, pikul salib, itu sakit. Anda nggak salah, Anda disakiti, difitnah, Anda yang berkata gini, maaf ya, aku minta maaf ya nyakiti kamu. Nggak salah loh mengusahakan perdamaian. Itu sesuatu yang konyol. Tapi Yesus lakukan itu di atas kayu salib. Dia berkata gini, Bapa ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sebuah ketaatan itu ada harga yang harus dibayar. Makanya dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini loh, penderitaanmu itu bukan dari luar, tapi penderitaanmu itu yang di dalam mesti diubah. Kamu yang karakternya nggak bagus, suka marah-marah, Anda mesti diubah supaya jadi sabar, supaya menghasilkan buah roh. Dan itu sakit. Sesuatu yang mesti diubah itu sakit. Nah ini loh, kita mau belajar tuh taat kepada pokok keselamatan abadi kita. Siapa? Yesus. Ya. Lah ketika saya coba untuk selidiki arti kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata mengandung arti begini, senantiasa tunduk. Senantiasa tunduk, patuh. Itu yang pertama loh. Jadi Anda mesti senantiasa tunduk. Lah, daripada kata tunduk itu kata aslinya hupomene. Artinya hupo itu di bawah otoritas. Itu tunduk dalam arti bahasa aslinya. Artinya di dalam kekristenan yang terpenting dalam hidup kita itu adalah ketundukan kita kepada perintah atau firman-Nya. Itu penting loh. Makanya di dalam kekristenan nilai yang paling penting itu, nilainya itu, prinsipnya itu tunduk. Yesus itu tunduk kepada kehendak Bapaknya, walaupun harus menderita. Dia takut gak menderita di dalam menghadapi kematian? Yesus ngalami itu, takut. Waktu apa? Waktu dia di Taman Getsemani dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini biar lalu daripadaku. Jadi dia katakan, tetapi bukan kehendakku, namun kehendakmu. Dan itu tidak mudah. Kalau Anda tunduk pada sesuatu yang menyenangkan hatimu, itu mudah. Tapi kalau Anda mesti tunduk ketika dagingmu harus ngalami yang namanya ketidaknyamanan, itu sulit. Seringkali banyak orang suka tunduk kalau itu baik, enak buat dagingmu. Tapi ketika kau mesti tunduk ketika itu sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidupmu, ketika itu bicara penderitaan,
Apakah kau tetap mau tunduk? Jadi kata taat di sini adalah senantiasa tunduk, patuh. Yang kedua, ternyata ketika saya coba lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu artinya tidak berlaku curang, setia. Wow. Jadi orang ini dikatakan taat itu ketika dia itu tidak berlaku curang. Artinya di dalam ketaatan itu mesti mengandung ketulusan. Tanpa ketulusan, ketaatanmu nggak ada artinya. Ya, yang kedua setia. Setia. Setia dalam arti apa? Dalam menuruti setiap perkataan Tuhan. Nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Itu setia. Nah, Tuhan mau kita tuh begini. Ya, lah tujuan firman Tuhan hari ini, ya, supaya dapat mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Jadi Anda dan saya ini sedang dalam pertandingan. Hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah pertandingan, yang dimana pertandingan ini harus Anda akhiri dengan baik. Anda harus sampai pada finish well. Nah, untuk Anda bisa sampai ke situ, ini sebuah proses panjang. Dan salah satunya Anda mesti taat. Ya, mari kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anda perhatikan, aku. Anda perhatikan nih kata aku. Paulus berkata gini, aku, bukan kamu. Aku. Berarti bicara apa? Pribadi. Berarti bicara pertandingan ini, mengakhiri pertandingan ini, itu pribadi. Anda nggak bisa gini, suamiku sudah sampai, aku juga ikut lah. Nggak bisa. Jadi Anda dan saya ini punya yang namanya pertandingan. Anda dan saya ini punya namanya nomor peserta, yang Anda harus ikut dalam pertandingan. Dan itu Anda tidak bisa begini. Ketika Anda nanti gagal misalnya, Anda tidak bisa nyalakan gara-gara si A sih, gara-gara si B sih, tidak bisa. Namanya pertandingan, seperti orang lari maraton, itu nggak bisa nyalakan siapa-siapa. Saya kemarin nonton sebuah film yang bagus, ya, dia dalam melakukan pertandingan, seorang pelari, dia ngalami otot, ya, robek, dia jatuh. Secara medis untuk lari susah, tapi dia teringat seorang pria sejati. Dia ingat kata ayahnya, kalau sudah memulai harus berani mengakhiri dengan baik. Akhirnya dia memutuskan untuk bangun berdiri dalam kondisi yang sakit. Dia lari, dia akhiri. Di situ bapaknya lihat, keluar, dia tolong anaknya. Dia berkata, "Nak, kenapa kamu harus lakukan itu?" Dia berkata gini, aku harus mengakhiri pertandinganku dengan baik. Walaupun aku nggak menang, tapi aku harus akhiri. Bapaknya bilang gini, oke nak, saya mau jalan lari sama-sama kamu. Akhirnya nih anak saya bapaknya nganter sampai finish, dekat finish, bapaknya lepaskan, anaknya berjuang sini, akhiri. Ingatlah, kondisi apapun dalam hidupmu, kamu mesti mengakhiri pertandingan yang baik. Tuhan bukan masalah menang atau kalah, tapi apakah kamu sampai pada finish dengan baik. Ingat gitu. Bukan masalah menang atau kalah. Bagi Tuhan bukan menang atau kalah. Kenapa? Karena Anda sudah ditebus dan Anda adalah pemenang.
Amin. Ya, bagi Tuhan, ketika kamu sudah menang, seringkali ada satu cuplikan, merasa sudah menang, dia udah dekat finish, musuhnya masih jauh, dia pikir dia merayakan kemenangannya, padahal belum finish. Di belakang dikejar, kalah dia. Banyak orang Kristen itu, orang bilang ini, kilaf. Merasa, wah aku udah percaya Yesus, aku pasti menang, aku pasti berhasil. Terlalu cepat, angkuh, satu titik jatuh, brak, tidak bisa bangkit. Ingat ya, Paulus ngomong gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dikatakan, aku telah mencapai garis akhir. Dikatakan gini, aku telah memelihara iman. Paulus ngomong 3, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Nah, perhatikan. Memelihara iman. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan, Anda perhatikan, juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Halo? Anda merindukan? Anda merindukan sorganya? Anda merindukan nanti langit yang baru, bumi yang baru? Kalau Anda merindukan, Anda mesti harus punya, Tuhan, aku mau akhiri pertandinganku dengan baik. Tuhan, aku mesti mencapai garis akhir. Tuhan, aku mau pelihara iman. Pelihara iman itu bukan begini, KTP-mu tetap Kristen, kamu tetap, aku tetap rajin ibadah dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Bukan hanya itu aja. Memelihara iman itu artinya gini, hidupmu ini loh, apakah kamu ini mau hidup di dalam iman? Artinya ada tindakan iman. Nah, ini yang penting. Karena Yakobus ngomong begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi memelihara iman itu mesti iman plus perbuatan. Nah, nanti saya akan jelaskan besok Senin. Kita ada kelas keselamatan. Nah, di kelas keselamatan kita sedang bicara iman. Besok saya jelaskan itu. Apa itu iman plus? Ya, kalau saya jelaskan sekarang nggak keburu waktunya, nanti bisa sampai jam 12. Jadi kita ini mesti harus mau memelihara iman. Bukan hanya iman, Tuhan aku percaya Yesus, terus Anda hidupnya percaya Yesus tapi hidup dalam dosa. Nggak itu ya. Banyak orang Kristen tuh seringkali begini, oh aku udah percaya Yesus tapi nggak mau berubah, hidupnya terus hidup dalam dosa. Salah. Anda percaya Yesus begitu, mesti hidup dalam dosa, Anda bukan memelihara iman. Anda melepaskan iman. Ya. Yang pertama, berani untuk taat. Artinya gini, taat sama dengan tunduk terhadap firman-Nya. Coba kita baca ayat ini sama-sama, 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Anda perhatikan, taat itu sama dengan tunduk terhadap firman-Nya. Kapan Anda tunduk? Ketika Anda dengar suaranya. Loh, Pak, gimana saya mau dengar suara Tuhan? Saya nggak seperti Abraham.
Saya nggak seperti Nuh yang bisa dengar secara audible. Gimana saya bisa? Anda punya Alkitab. Nih. Anda mesti mau baca. Tuhan berbicara mana? Lewat firman-Nya. Simple. Kalau Anda lihat film-film kerajaan, dikata taat kepada perintah raja. Ketika raja memberikan titah, datang bawa surat perintah, dibuka, titah raja. Apa yang terjadi? Rakyatnya langsung nyembah seperti berhadapan dengan raja, walaupun yang dipegang hanya sebuah titah piagam. Artinya ketika itu dibuka, dibacakan, dia seperti mendengar langsung dari raja. Walaupun yang ngomong mungkin prajurit, tapi ketika itu dibuka, rakyat itu bukan melihat prajuritnya, rakyat melihat raja di situ. Jadi kalau Anda baca ini Alkitab, Anda sedang melihat Tuhan. Anda sedang ngomong-ngomong sama Tuhan. Halo? Jadi bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan, Pak? Suara Roh Kudus? Alkitab. Makanya dikatakan pada hari ini, bukan kemarin. Seringkali banyak orang suka begini, 5 tahun yang lalu saya tuh dengar suara Tuhan. Sekarang Pak, Bu, entah lagi. Basi. Anda tak usah ceritakan yang dulu-dulu. Kalau hidupmu sekarang aja kamu nggak bener loh. Mau ceritakan dulu-dulu buat apa? Basi. Orang selalu lihat ini, hari ini bagaimana hidup. Kamu mau dulu hebatnya bagaimanapun, nggak ada artinya. Kalau hari ini kamu nggak sama dengan yang kemarin kamu dengar. Makanya Tuhan ngomong pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, bagaimana supaya Anda bisa tunduk terhadap firman-Nya? Ya kamu harus mau baca, renungkan, berdoa setiap hari. Dan saya percaya gini, setiap pagi Tuhan tuh mendatangi kita. Setiap pagi loh. Dan kita ayukan setiap pagi. Jadi Anda tuh mesti datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mau dengar suaramu. Tuhan, aku ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau. Bagaimana caranya? Mulailah ambil Alkitab, Anda baca ini Alkitab. Disuarakan, direnungkan. Jangan Alkitab itu ditaruh di lemari. Suka orang tuh taruh Alkitab di lemari, rumahnya jadi museum Alkitab. Dalam satu lemari ditutup bagus, nggak pernah dibaca, nggak ada artinya. Alkitab nggak bisa nakut-nakuti iblis. Yang bisa itu gini loh, kalau Anda baca, Anda renungkan, Anda praktekkan, lah itu iblis baru takut. Jadi Anda mesti mau dengar. Nah, ketika Anda dengar pada hari ini, firman Tuhan ngomong gini, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Kapan ini terjadi? Waktu orang Israel ini berontak. Orang Israel itu lihat mujizat. Jadi saya ngomong gini loh, mujizat itu bukan membuat kamu percaya. Oke lah percaya sebentar. Orang Israel itu apa tuh kurangnya? 10 tulah. Lo bayangin, di Mesir ada musibah, di tanah Goshen tidak ada musibah. Di mana orang Israel ada, nggak ada. Itu kan hebat.
Ada hujan batu, hujan es, Goshen nggak ada. Hebat. Keluar dari Mesir, laut dibelah. Bayangin lewat di tengah-tengah laut. Pembatasnya air. Anda nyentuh air. Kalau Anda masuk ke SeaWorld tuh, ya, itu masih belum apa-apa, itu masuk itu ikan semua. Kayak gitu. Jadi kayak orang jalan di akuarium gitu. Bayangin, mujizatnya kurang apa? Haus, dipukul batu keluar air. Minta daging 30 hari dikasih daging. 30 hari loh. Itu orang Israel itu ribuan. Bagaimana orang ribuan dikasih daging 30 hari, bukan dari kambing domba. Tuhan kirim pakai ini burung, jatuhkan daging itu. Waduh, kurang apa mujizatnya? Tapi lihat, berontak. Jadi artinya begini, mujizat atau berkat apapun itu tidak menjadikan imanmu itu bertumbuh. Tidak membuat engkau itu bisa tunduk terhadap firman-Nya. Itu enggak selalu. Karena enggak, itu mungkin awal aja, mungkin. Kemungkinan awal. Tapi setelah itu belum tentu. Saya banyak melihat orang mengalami mujizat cuma setahun. Ada saya layani orang nggak bisa tidur. Kemana-mana dokter mau loya mau dukun nggak bisa ngatasi. Kami datang, kami layani. Waktu kami layani mulai mengalami damai, bisa tidur. Tapi cuma 3 bulan ibadah tok 3 bulan. Habis itu tak lagi. Kenapa? Sudah sembuh. Nah, saya terakhir ketemu orangnya sudah bisa jualan. Jadi ketundukan kita ini, ketika Anda itu jumpa dengan Tuhan. Tapi ketika kamu jumpa dengan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kenapa orang bisa keraskan hatimu? Karena nggak nyaman. Dagingnya itu nggak nyaman. Dagingnya itu rasanya menderita. Misalnya contoh Anda harus mengampuni. Ini kan nggak nyaman di sini. Dia istri sudah lakukan itu berulang-ulang. Coba suami atau istri itu. Suamimu tuh, waduh, nyakiti kamu terus. Ya toh. Atau sebaliknya, istrimu nyakiti kamu terus. Mungkin awal-awal karena cintanya masih panas-panas, mungkin oke lah, tak ampuni. Tapi kalau udah berjalannya waktu, hatinya sudah dingin, dan bilang ampuni Tuhan, udahlah Tuhan. Orang macam begitu ngapain harus diampuni? Biarin aja. Kenapa? Hatinya sudah keras. Hatinya sudah keras. Makanya orang kalau hatinya sudah keras, ayat 9 mau gini, di mana nenek moyang mencobai aku dengan jalan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi orang kalau hatinya keras, dia suka mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu gini, suka bikin Tuhan itu murka. Nyoba-nyoba, suka sungut-sungut. Udah tahu tapi nyobai Tuhan terus. Ingin Tuhan itu murka. Nanti kalau Tuhan murka, habis nanti. Ya seperti anak itu kan, udah tahu itu dibenci sama bapaknya, tapi sengaja untuk melakukan. Ini kan mencobai. Nah, kita kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan itu suka gitu, mencobai Tuhan. Udah tahu itu dosa, tapi bilangin, tak apa-apa lah, sedikit-sedikit tak apa-apa. Tuhan tahu toh hatiku. Suka apa? Suka pakai omongan rohani. Tuhan kan maha pengampun. Padahal dia jahat betul. Ini orang Kristen kadang-kadang itu jahat di mata Tuhan. Makanya ayat 10, itulah sebabnya aku murka.
kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati di sini dan tidak mengenal jalanku. Jadi hati-hati ya. Orang kalau suka mencobai Tuhan itu sebenarnya apa? Dia sesat hati, jahat hatinya, tidak mengenal jalan Tuhan. Sehingga akibatnya, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi artinya ditolak. Hati-hati ya. Anda kalau suka melakukan dosa terus mencobai Tuhan, sudah tahu tapi tetap dilakukan, Tuhan ngomong gini, kalau Tuhan murka, Tuhan ngomong gini, mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Hati-hati, ditolak. Halo? Nah, sebab itu kedudukan terhadap firman-Nya dapat terjadi apabila yang pertama, Anda harus mau waspada. Waspada terhadap apa? Hati yang jahat. Waspada terhadap apa? Ketidakpercayaan. Kadang-kadang orang berpikir murtad. Memang murtad itu kan dia apa ya? Keluar dari agama ya, orang bilang murtad begitu. Jadi saya katakan gini, murtad itu bukan gitu. Murtad itu gini, ketika Anda ini sudah percaya tapi terus melakukan dosa. Itu murtad sebenarnya. Kenapa? Karena hatinya jahat, tidak percaya. Ya, contoh orang Israel itu tetap jadi orang Israel. Dia nggak berubah. Wah, aku tidak mau orang Israel lagi. Aku tak jadi orang Amon atau orang Filistin. Enggak, tetap orang Israel. Nah, tapi dikatakan murtad. Kenapa? Karena terus-menerus berbuat dosa. Akhirnya Tuhan tolak. Kenapa Tuhan tolak? Karena dia murtad. Ini kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar waspada supaya hati kita jangan jahat dan tidak percaya. Yang kedua, dikatakan tetapi nasihatlah seorang kan yang lain setiap hari selama ini masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Artinya jangan kamu keraskan hatimu karena apa? Tipu daya dosa. Artinya begini, jangan biarkan dosa itu menguasai hidupmu. Makanya kenapa orang itu bisa hatinya keras? Karena dosa. Ya seperti contoh ya, ini contoh. Ada orang yang dalam hidupnya dia suka berbohong. Ketika dia diberitahu bohong itu nggak boleh, dia berkata gini, dia akan gini, senyum aja. Kenapa? Karena hatinya sudah keras dengan yang namanya kebohongan. Karena bagi dia begini, aku hari ini bisa selamat karena kebohongan. Akhirnya dia tidak mau bertobat. Jadi dia tertipu dengan yang namanya dosa. Dan seringkali banyak orang Kristen tertipu dengan namanya dosa. Seperti orang ya, hidupnya suka marah-marah. Dikasih tahu jangan marah-marah, dia malah tambah marah. Kenapa? Karena dia sudah tertipu dengan dosa. Dia merasa gini, kalau aku nggak marah, kamu nggak nurut. Jadi dia jadikan marah itu sebagai senjata. Ada orang yang hidupnya suka bersinah. Dikasih tahu, nggak mau. Suka pergi ke wanita nakal, suka. Nggak mau dikasih tahu. Kenapa? Karena sudah merasa bahwa aku nyaman, enak. Nah itu namanya tertipu dengan tipu daya dosa begitu. Sehingga dikasih tahu, nggak bisa. Saya pernah satu ketika mama saya itu pergi ke saudara saya ini ada yang jadi bandar. Ya kalau sekarang bandar ya, kan online ya, dulu kan tidak online. Dia ngomong ini, ayolah bertobat. Dijawab begini, kamu suruh saya bertobat. Saya tanya, bisa nggak kamu kasih kerjaan yang hasilnya sama aku dengan jadi bandar? Diam, mama saya.
Angkat tangan dah, tidak bisa apa-apa. Sekarang mengalami penderitaan. Kenapa nggak mau bertobat? Ada satu, ini aja jadi hamba, sudah jadi hamba Tuhan. Dia seorang manajer dan sebuah hotel. Ini saudara dari seorang hamba Tuhan. Dia sudah bertobat hari itu. Dia ngomong sama saudaranya, bertobat, ngapa kamu hidup begini? Jawabnya gini, kalau aku mau hidupku begini, kamu mau apa? Diam ya. Suatu ketika gara-gara uang 500.000 sama bosnya, dia bela temannya, dimasukkan penjara. Bosnya habis 50 juta, gara-gara 500.000 dimasukkan penjara. Nangis-nangis, Tuhan ampuni saya. Bertobat. Kenapa? Karena tipu daya dosa. Seringkali orang itu tegar, itu karena tipu daya dosa. Makanya firman Tuhan ngomong, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Makanya gini, termasuk terhadap apa? Anakmu, istrimu, suamimu. Kalau kamu bisa ngomong firman Tuhan setiap hari, nasihati, jangan lakukan dosa ya. Ini siapa tahu tipu daya dosa ini bisa lepas. Makanya begitu pentingnya komunitas. Kenapa? Di situ bisa saling menasehati. Begitu pentingnya orang tua itu takut Tuhan. Supaya apa? Anaknya itu ada yang nasihati. Begitu pentingnya suami itu takut Tuhan. Supaya apa? Istrinya itu ada yang nasihati. Begitu pentingnya istri itu takut Tuhan. Supaya apa? Suaminya ada yang nasihati. Kan bahaya kalau suaminya dinasihati di luar sama perempuan lain. Lebih nurut perempuan lain daripada nurut sama istrinya. Kan lebih bahaya. Makanya kalau suaminya nggak takut Tuhan, istrinya nggak takut Tuhan, anaknya nggak takut Tuhan, siapa yang mau nasihati? Makanya Tuhan ngomong, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Kalau orang Israel dulu, setiap hari itu duduk makan itu, ngomongnya apa? Nasihati firman. Mau tidur, ngomongkan firman. Taurat itu tiap hari diomongkan, pintu hukum Taurat. Setiap hari. Lagi pergi ngomong, nak, mesti takut Tuhan. Mungkin anaknya bosan, tapi itu terekam di bawah sadar. Seperti contoh, ada orang tuh dari kecil diajar, kalau melakukan segala sesuatu tuh harus beres. Keluar rumah, apa yang nggak beres, masuk rumah, bereskan. Atau dia kerja. Karena udah terbiasa tanpa sadar. Dia masuk, pintunya kok nggak bener, relnya dibenerin. Karena udah terbiasa masuk, lihat, kok lampunya masih hidup semua, dimatiin, tanpa sadar. Boros nih, dimatiin. Naik ke atas, pagi ini lagi wawancara nih, ketemu, lihat, kok AC-nya banyak dihidupin semua, dingin sekali, boros nih, dimatiin. Ada 3 dimatiin 2. Waktu masuk dipanggil wawancara, bosnya bilang gini, kamu nggak usah kamu sudah diterima. Loh, bos, saya belum diwawancara. Kamu sudah diwawancara ketika kamu masuk. Sebelum masuk, kamu benerin pagar, kamu matiin lampu, kamu matiin AC, kamu sudah lulus. Tanpa sadar. Jadi tidak mungkin sia-sia. Jadi Anda mesti harus nasihati. Supaya apa? Bisa tunduk. Termasuk nasihati dirimu. Waktu kamu baca firman, itu kamu sudah menasihati dirimu loh. Makanya kenapa orang baca firman mesti direnungkan, mesti disuarakan. Karena waktu Anda menyuarakan, Anda menasihati dirimu setiap hari. Setiap hari loh. Anda dengar, nasihati. Sehingga apa? Anda nggak tegar hati, nggak keras gitu loh hati ini. Ya. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja dikatakan teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Teguh berpegang sampai pada akhirnya. Teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi teguh. Jadi orang ketika dia bisa
mengerjakan keselamatan, dia akan teguh berpegang sampai kepada akhir. Nah, ini yang kita juga mesti belajar di sini. Yang kedua, taat itu sama dengan rela menyerahkan hak. Rela menyerahkan hak. Seperti contoh, hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Tunduk itu artinya gini, Anda rela menyerahkan hak. Istri tunduk kepada suami, istri rela menyerahkan hak. Makanya Yesus ngomong begini melalui Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Anda mesti menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tentang apa toh pikiran perasaan Yesus itu? Dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Milik yang harus dipertahankan. Jadi menyerahkan hak. Anda punya milik. Coba suami istri, istrinya mungkin ya lebih, gajinya lebih besar, suaminya lebih kecil, tapi dia rela menyerahkan hak bahwa ini milik bersama. Bukan lagi nih, uangmu uangku, uangku uangku. Ada begitu. Uangmu uangku, uangku uangku. Tapi ketika dia mau tunduk, uangmu uangku, uangku uangmu, rela menyerahkan hak. Ketika dia harus mau menderita, itu rela menyerahkan hak. Makanya dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu, Anda mesti tahu begini ya, waktu Yesus Allah menjadi manusia, dia tahu nggak kealahannya? Dia Allah, tahu. Jadi Anda jangan bayangkan seperti film-film, dikasih teh, apa itu kalau saya dulu lihat film-film apa itu orang masuk neraka hidup nanti dikasih minum teh sehingga waktu dia hidup lupa ingatan. Enggak ya, dilahirkan lupa, enggak. Yesus tahu, makanya dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini yang sulit. Ya tahu dirinya Allah, tapi dia tidak mempertahankan itu. Dia malah justru gini, melainkan telah mengosongkan dirinya, tindakan aktif. Dia lepaskan dengan rela haknya. Wow, ini dahsyat. Anda mau? Halo? Anda punya hak, tapi Anda lepaskan hakmu. Ya Tuhan, tidak apa-apa, aku punya hak bales, tapi hari ini aku lepaskan hakku. Aku mau ngampuni demi Engkau Yesus. Mau enggak? Lepaskan hak. Abraham hari itu sama Lot bertengkar gembalanya. Terus Abraham bilang, lebih baik kita pisah aja. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Terus Abraham bilang, sekarang kamu pilih dulu. Ini Lot ini keponakan, kurang ajar sama pamannya. Suruh pilih, langsung pilih. Dia lihat, wah yang paling bagus. Ya, waktu itu Sodom dan Gomora belum dihanguskan. Dia pilih Sodom dan Gomora, tempat yang paling bagus. Katanya seperti sorga indahnya. Wah, dia pilih di situ. Abraham ini lepaskan haknya. Ya, enggak apa-apa. Kamu jalan ke sana, aku jalan ke sini. Ya, lepaskan haknya. Yusuf, waktu dia jadi orang keduanya Mesir, dia berhadapan dengan saudaranya. Dia
punya hak dan dasar yang tidak mungkin disalahkan orang. Kenapa? Karena dia dijual sama saudaranya, tapi dia lepaskan haknya. Dia berkata gini, aku ngampuni kamu. Wow, hebat. Yesus ketika dia harus jadi manusia, dia lepaskan kealahannya, sehingga ketika dia dicela, ketika dia dihina, dia berkata gini, tidak apa-apa, no problem, aku tetap lakukan untuk nebus dosa manusia. Bahkan sampai di atas kayu salib orang Farisi bilang gini, kalau kamu anak Allah, kalau kamu Allah, turun dong, tunjukkan supaya kami percaya. Tapi dia enggak, dia diam. Dia berkata, ampunilah mereka. Wow. Seringkali kita ketika punya hak, kita, ini tidak bisa, dia yang salah. Punya hak untuk berbuat dosa, jangan, tidak bisa, enak, dikit tidak apa-apa. Rela enggak kamu loh, ketika kita tahu itu menyenangkan. Saya punya hak untuk menikmati, tapi saya enggak mau, karena saya tahu itu dosa. Itu namanya orang taat, itu rela menyerahkan hak, mau mematikan keinginan dagingnya. Anda punya hak loh, hidup Anda diberi free will, hak kehendak bebas loh, di mana Anda itu bisa memilih. Anda berontak pun bisa pilih, punya hak, itu hakmu. Tapi kembali lagi, mau enggak kamu ini melepaskan hakmu sebagai seorang pribadi? Saya David, seorang pribadi David. Oh, saya bukan milik saya adalah milik Kristus. Dan dikatakan ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, merendahkan dirinya. Jadi hidup kita sepenuhnya itu adalah milik Allah dalam Kristus Yesus. Sebenarnya Anda dan saya itu miliknya Allah. Kenapa Anda ada dibeli? Cuma hebatnya Tuhan ini di sini, dia nggak maksa. Dia nggak maksa. Dia berkata gini, aku perhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Waktu orang Israel keluar, aku perhadapkan, pilihlah salah satu. Kalau kamu mau hidup, pilihlah. Kalau kamu mau pilih berkat, pilih kehidupan, ya nurut. Tapi kalau kamu mau memilih kematian, ya berontak kok. Tapi Tuhan ngomong gini, pilihlah kehidupan dengan kamu nurut. Tapi Tuhan nggak pernah maksa orang Israel begini. Kamu kan sudah tak selamatin, sudah keluar dari Mesir, ya kamu harus nurut. Enggak. Tuhan mengatakan dua pilihan. Tuhan nggak maksa. Anda hari ini juga sama. Anda percaya Yesus, Tuhan nggak maksa. Anda ketika percaya Yesus, Anda mau taat, tidak taat, itu pilihanmu. Tapi nanti akibat tanggung sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan tidak mau maksa. Karena kalau sesuatu sudah terpaksa, itu nggak maksimal. Ya, hari ini orang kalau menikah dipaksa. Orang-orang zaman dulu dipaksa, tak jodohkan sama ini ya. Ya memang kelihatan, yo Pak itu bertahan saya mati. Ya coba kamu lihat hidupnya, hatinya udah dingin. Mungkin ada yang bahagia, mungkin ada, karena emang dapat suami atau istri yang baik. Tapi kalau yang waduh suaminya atau istri suka judi, ternyata begini dan begitu, ada orang dijodohkan, dipaksa. Waduh ternyata suaminya suka judi, habisin duit. Apa Anda mau masih berkata, aduh, karena terpaksa. Bertahan kenapa? Ya terpaksa, bertahannya terpaksa. Kenapa? Malu. Jadi orang kalau terpaksa itu nggak ada yang maksimal.
Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ini tubuhmu ini bukan milikmu ya. Walaupun Anda mungkin, oh Pak, saya miliknya istri saya sama. Iya, tapi sepenuhnya tubuhmu ini sudah dibeli. Hidupmu ini bukan tubuh, hidupmu. Jadi kamu itu melakukan segala sesuatu itu, kamu mesti pikirkan perasaan dan pikiran Kristus. Apakah ini mendukakan hati Tuhan ya? Atau tidak? Itu Anda harus pikirkan. Itu namanya Anda rela menyerahkan hak, menaruh pikiran, perasaan di dalam Kristus Yesus. Jadi apapun yang Anda lakukan, Anda mau ngomong dengan orang, itu Anda mesti, perkataanku tadi nyakiti tidak ya? Nyakiti siapa? Nyakiti Tuhan tidak ya? Jadi kalau Anda bisa mengasihi istrimu atau suamimu karena Yesus, saya percaya itu bahagia. Kemarin malam saya sampaikan dalam doa malam, iman kita tuh jangan digantungkan kepada hal-hal dunia. Anda akan kecewa. Anda mesti gantungkan itu kepada Yesus. Jadi apapun yang Anda lakukan itu karena Yesus gitu. Sehingga ketika Anda dikecewakan, disakiti, Anda tetap bisa ngampuni. Ya, makanya di Galatia 2:20, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupnya itu sudah bukan miliknya lagi. Jadi kita mesti tahu taat itu sama dengan rela menyerahkan hak. Kita tahu, aku bukan milikku lagi. Yang ketiga, taat itu sama dengan mengasihi. Dikatakan, ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam 1 Yohanes 5:3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kamu mengasihi, kamu akan taat. Jadi ketika kita mengasihi, maka ketaatan kita bukanlah beban, tetapi sebuah kerelaan. Seringkali kenapa orang itu tidak bisa taat? Ya karena tidak mengasihi. Kenapa nggak bisa mengasihi? Tidak kenal. Makanya bergaul karib dengan Tuhan itu penting sekali. Berjumpa tiap hari. Anda kalau nggak ngalami perjumpaan dengan Tuhan itu nggak bisa mengasihi. Sulit. Makanya ketaatan itu kenapa jadi beban? Karena nggak mengasihi. Coba itu anak, ya, nggak usah jauh-jauh lah ya, suami istri aja lah ya. Beda kan kadang-kadang pria itu waktu pacaran sama waktu jadi suami beda. Kenapa? Karena kasihnya tuh kadang-kadang berkurang. Tapi kalau orang mengasihi ya, apapun yang diminta, dia akan lakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena mengasihi. Tapi kalau semua ngomel, beban, karena dia merasa sudah dingin. Nah, kita dengan Tuhan tuh kalau Anda masih merasa, waduh, beban, mau taat beban, mau berubah beban, nggak rela diubah, waduh, Anda tuh belum mengasihi. Oh, Anda itu diubah itu jadi baik gitu. Ya. Jadi ketaatan yang didasari kasih itu memiliki tujuan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi Anda ini kenapa mau taat? Karena mengasihi. Kenapa? Apa tujuan dari itu? Karena gini, hidupku ini, aku mau menyenangkan Tuhan. Aku mau menyenangkan Tuhan. Jadi membuat hatinya senang itu adalah kerinduan dan kepuasan, bukan keterpaksaan. Jadi ada sebuah kepuasan, kerinduan. Waduh, aku kalau buat Tuhan, bisa buat Tuhan senang. Waduh,
bahagia. Itu anak tuh, kadang-kadang saya lihat anak saya Noah Jenis tuh, dia pingin buat papinya, maminya senang tuh. Kadang-kadang dia bikin surat cinta untuk papi maminya. Dia ingin menyenangkan. Jadi ketika kami buka, wah hebat, kita peluk, wah itu anak tuh, wah puas. Rasanya tuh, waduh seneng banget. Kadang kan cuma hanya begitu toh. Nah itu namanya orang itu punya kasih kepada Tuhan. Jadi dia punya kerinduan, aku ingin nyenengkan dia. Coba tuh suami atau istri itu coba, kalau dikasih sesuatu, istrinya misalnya atau suaminya berikan sesuatu, mungkin suaminya itu kok gitu ya, tapi makasih ya, kamu luar biasa. Istrinya hatinya tuh bisa berbunga-bunga, atau suaminya bisa berbunga-bunga. Nah ketika begitu itu bisa puas. Aduh, aku ternyata bisa ya nyenengkan suamiku, ternyata bisa ya nyenengkan istriku. Jadi bukan keterpaksaan. Karena apa? Mengasihi. Jadi taat itu sama dengan mengasihi. Jadi ketika Anda itu mengasihi, itu tujuannya itu aku mau nyenengkan hati Tuhan. Nah, saya rindu setiap kita, yuk kita belajar di sini supaya kita ini bisa punya keberanian untuk taat. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Jadikan aku indah. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita dengan hati kita datang kepada Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu, tulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Biar musik saja. Pagi hari ini mari datang pada Tuhan. Mungkin dalam hidupmu selama ini kau sulit untuk taat, karena ada dosa-dosa yang terus berkuasa dalam hidupmu. Kau tertipu daya sehingga hatimu menjadi tegar. Pagi hari ini akui di hadapan Tuhan. Mulai katakan, Tuhan, aku perlu dipulihkan. Mungkin ada karakter-karakter buruk dalam hidupmu. Bahkan ketika kau mau melakukan segala sesuatu, kau terpaksa. Kau tidak rela menyerahkan hakmu. Mari pada pagi hari ini kau datang sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku mau serahkan hidupku kepadamu. Aku mau hidupku untuk kemuliaan namamu. Aku rela serahkan hakku untuk diubah oleh Engkau. Yes Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan pada dirimu, pada Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jemaat saja katakan, jadikan aku. Katakan kepada Yesus, Tuhan, jadikan aku indah. Yes, yes. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sekali lagi jemaat saja, jadikan setulus karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami indah, mulia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami terus berharap dengan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini banyak kenyataan-kenyataan yang membuat kami untuk sulit, atau kenyataan-kenyataan itu mempersulit
iman percaya kami. Tapi kami mau Tuhan melewati segala kesulitan itu bersama dengan Engkau. Kami mau taat akan setiap perintah-Mu. Terima kasih, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.